Mas Uus ID itu sudah merotasi kan? Udah Berapa tahun? itu nggak sampai 1 tahun, buat video 3 bulanan kalau nggak salah. Kok cepet ya? Ya, karena saya itu upload channelnya Pusati dan sudah izin dulu sama pemiliknya. Sebelum mau video orang lain itu izin dulu biar nggak kena copyright, yang asal-asalan bikin video. Itu pasti karena kita upload ulang kan Ya, orang. Halo friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan Mas Uus ID lagi ngobrol santai saja. Dan sebelumnya saya minta maaf, mungkin suaranya itu agak berisik karena kita di luar ruangan, dan juga di sini ada hajatan hajatan sunatan, jadi ada agak berisik untuk soundnya begitu, mungkin agak masuk lah suara, tapi mau gimana lagi, tapi kita di luar ruangan. Mas Uus ID, silakan perkenalkan diri kepada sobat Halo Friend, dan juga saya mau bertanya bagaimana kabarnya panjenengan saat menikah. oke, terima kasih. Saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sahabat channel YouTube Halo Friend, di kabar saya alhamdulillah. Sebaliknya gimana ini yang punya channel Halo Friend? Ya, alhamdulillah ya, baik-baik juga. Ini Mas Uus ID kan teman saya dari kecil, sejak kita SD ya, TK apa SD sampai SMA. Setelah SMA kita jarang ketemu karena sudah kesibukan masing-masing. Mas Udi sekarang sudah menetap di Blitar dan sudah menikah di sana. Gitu. Mas Uus ID, saya ingin tanya, Mas Uus ID ini kan bikin ada channel YouTube kan di Mas Uus ID. Gimana awalnya sampai bikin channel YouTube ini, bisa diceritakan Mas Uus ID biar penonton sobat Halo Friend tahu. Ya, terima kasih pertanyaan buat saya. Jadi awal mulanya itu saya membuat channel itu, yang pertama itu niat dulu. Jadi itu kalau dari channel YouTube yang lain itu yang saya dengarkan itu motivasinya itu bagus-bagus, menunjang semua. Jadi saya punya keinginan seperti itu karena niat dan kerentek dalam hati, keinginan, penasaran apa sih YouTube itu. Ya, memang kalau ngobrol di depan kamera itu ya apa ya namanya, gugup, kaku, malu itu pasti. Tapi bagi orang lain anggap aja, terus anggapannya itu ngomong orang edan itu ngomong di depan kamera. Padahal dalam video YouTube itu menurut YouTuber yang lain itu menghasilkan. Jadi itu saya mencoba ngobrol di depan kamera. Itu belum punya tripod, saya sandarkan di atas kardus. Apa namanya juga pemula kan belum tahu Ya, bagaimana YouTube. Lama-lama Jadi kan ada niatan untuk bikin video, Ya. bikin channel itu, bukan karena kepingin dapat uang. hasil. Iya, gimana? Itu kalau menurut saya itu hasil itu belakangan. Yang penting Belakangan. YouTube Yang itu penting- ditonton dulu. Ya, Yang berarti penting kan ada penonton dulu. berarti kan karena suka kan, karena Ya. suka dengan kesibukan sampean. Ya. Contohnya seperti bikin video itu kan, Ya. kan dinikmati ya. Ya, Ya, begitu brand. Ini Mas Uus juga begitu. itu lama-lama sifat percaya diri. Lama-lama beberapa video itu nanti lama-lama juga berpikir, seorang YouTuber itu nanti sebelum monet pun sudah berpikir apa ya
nanti ada kata bisa berjalan, itu nanti video juga bisa jadi konten gitu loh. Oh, iya. Akhirnya view-nya kok loh kan aneh. Bentar. Maaf sekarang mungkin jam 3 ini ya, asar ada adzan, kita break dulu ya. Bentar, maaf. Oke, friend, kita lanjut lagi karena tadi ada adzan asar, jadi kita berhenti dulu. Ya Mas Uus, tadi sampai mana ya? Tentang percaya diri membuat konten YouTube di hadapan kamera. Biasanya itu orang di depan kamera itu langsung down, ngomong persiapan dulu kan. Duh, ya kalau menurut saya sih ya kita berusaha menampilkan yang terbaik, tapi ya namanya juga pemula begitu. Mas Uus kan kemarin dari Blitar. Nah, ini kemarin dari Blitar tuh WA saya, si Domo susul laga, saya kegoda, nangis ternyata. Ya sudah, padahal saya tuh niatan cuma menggoda aja, nggak saya susul, nggak tak reken ya. Mas Uus, channel Mas Uus ID itu sudah monetasi kan? Udah Berapa tahun? nggak sampai 1 tahun, buat video 3 bulanan kalau nggak salah. Kok cepet ya? Ya karena saya itu upload channelnya Usadi dan sudah izin dulu sama pemiliknya, sebelum mau video orang lain itu izin dulu biar nggak kena copyright, jangan asal-asalan video. Pasti karena kita upload ulang kan Ya. orang itu, meskipun nggak upload ulang tapi kita mengambil gambar orang lain gitu kan. Jadi ini menurut saya Mas Uus, itu bagaimana? Ini pendapat saya ya. Karena apa? Kalau kita bikin konten itu kita harus menikmati apa yang kita suka, hobi kita lah kasarnya kan begitu. Kalau kita tidak menikmati ya beban nanti. Berulang kali di video awal juga saya jelaskan, kalau kita mau bikin konten ya nikmati prosesnya, nikmati. Jadi kalau menurut saya bikin video YouTube itu ya ada suka dukanya, ada seneng ada tidaknya. Nah, yes, tadi sukanya itu edit video. Biasanya orang YouTuber itu kalau edit video itu lama-lama juga bosan apa ya, lama ya. Memang itu namanya juga ibaratkan orang kerja ya, pekerjaan seorang YouTube itu memang ternilai sendiri. Oh iya, nanti koreksi dari situ. Oh iya, ini apa ya, termasuk dari meskipun lewat jari tangan cara ngedit video itu termasuk pekerjaan. Oh iya, meskipun pakai apa ya namanya, Tapi kan menikmati. Kalau Iya. nggak menikmati kan bosan, ya beban kan. Nah itu yang saya maksud itu. Jadi karena- gini friend ceritanya. Sebenarnya saya itu kan barusan monetasi, saya itu bingung kan. Saya lihat channel Mas Uus ID menurut saya itu sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Kok belum ada iklannya begitu? Ya saya kan mencari informasi kontaknya beliau ini. Akhirnya saya komen di YouTube-nya, di kontennya, akhirnya bisa nyambung sampai sekarang ya Mas. Ya saya pertanyakan, loh, kontenmu kok belum monetasi? Ternyata akhirnya sebenarnya sudah pengajuan, tetapi kena klaim apa, konten berulang ya Mas. ya copyright. Terus mengajukan banding. Paginya mengajukan banding, sorenya saya telepon. Gimana Mas ceritanya itu? Itu pengajuan awal itu waktu itu saya berada di Surabaya. Jadi di dalam mobil itu ada apa ya, Anda mau monetisasi channel Anda sudah, silakan Email. silahkan Anda mengajukan ya
Habis itu ada biru itu saya tekan aja wis jam 12 siang itu saking kepengennya monetisasi itu gimana. Jadi besoknya ternyata saya dapat email, mohon maaf channel Anda kena konten berulang itu tadi. Jadi apa ya, terus nunggu lagi sampai 1 bulan, ada tanggalnya tertera. Setelah 1 bulan menunggu, habis itu saya pengajuan lagi. Terus habis itu kena konten berulang lagi. Ya di situ ada tertera tulisan di video studio YouTube itu ada tulisan, mohon maaf Anda kena konten berulang, terus silahkan Anda mengajukan banding. Nah, habis itu saya mengajukan banding video di depan kamera ini ya. Pagi itu ya. Pagi. Terus kan sorenya saya telepon kan. Dan akhirnya habis maghrib apa isya? Habis isya itu. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib saya telepon. Iya. Nah, terus ada dapat email itu loh, dapat email persetujuan. Iya. Dimonetisasi. Lolos itu. Itu malam ya. Kan? Iya malam tiba-tiba kaget, nggak pernah monet ya. Bahagia kan, seneng bahagia bingung gimana perasaannya waktu seorang YouTuber itu kan yang ditunggu-tunggu kan monet dulu ya. Monet terus habis itu apa ya, nggak pernah merasakan gimana monetisasi ya. Terus ya kaget ya, bingung ya, nggak tahu apa-apa, masalahnya nggak pernah apa ya, yang namanya monet itu nggak tahu ya. Bahasa monetisasi itu kan nggak tahu, ternyata ada logo dolar kok ada stripnya seperti ini. Terus saya cek lagi sampai besoknya itu saya aktifkan semua itu hijau. Oh seperti ini ta monetisasi itu. Akhirnya sampai sekarang sudah monetisasi. Alhamdulillah. Itu enak. Maksudnya itu bingung kan. Ini saya mau cerita ya Mas Yus ya. Dulu di channel saya dulu monetisasi, dapat pemberitahuan email itu monetisasi itu sujud syukur. Jadi kita bertiga itu sujud syukur, friend. Alhamdulillah karena apa? Diterima lolos monetisasi di channel satunya itu. Mas Yus bingung. Nah, saya ini kan juga mencari tahu gimana caranya ngaktifin iklan, kan juga ada pemberitahuannya kan, ada langkah-langkahnya gitu. Jadi tahu ada email lolos monetisasi syukur. Kalau Mas Uus bingung tadi ya. Iya, karena nggak tahu ya. Sama. Iya, alhamdulillah bisa dimonet sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi kalau setelah monet terus upload video lagi, viewernya turun, jangan kaget. Ya nggak Tapi apa-apa. Setelah monet upload video kok nggak ada yang nonton. Biasanya satu hari misalnya 1000 viewer, terus kok tiba-tiba turun jadi 300. Itu jalankan aja terus gitu. Maksud saya itu seperti itu. Jadi jangan sampai putus, sekarang upload, besok upload, besoknya lagi upload. Terus jangan dipikirkan viewer, yang penting dinikmati kan ya. Kita bikin video ya. Kalau sampai ribuan gitu, wah, kalau saya pribadi masih sebagai pemula itu sangat banyak sekali, itu bangga karena apa, video kita ditonton sampai sebanyak itu. Saya baru upload video 3 ya. Itu setelah saya edit saya upload. Namanya orang seneng itu kayak apa sih, bahagia ya. Itu tiba-tiba itu dalam 1 minggu, dalam 1 bulan tak tonton itu hampir 20.000 penonton. Itu 3 video baru. 3 video. Ya. Duh, kaget. Kok melejit. Padahal saya ini baru upload kok langsung viewernya kok segini. Setelah beberapa bulan tak lihat lagi sampai terakhir hari ini itu 53.000. Itu Mas, kalau menurut saya sih, kita kalau upload video ya terkadang itu gini, upload yang sekarang bisa-bisa itu tahun depan yang dapat view
view banyak itu tahun depan, terkadang juga 2 tahun lagi, jadi nggak pasti, saya juga kurang tahu. Contoh video dulu tuh udah lama kok malah lebih banyak view-nya lah. Kalau saya mikirnya gini, nunggu momennya, kalau momen apa baru bisa melejit viewernya. Jadi nggak sekarang upload besok harus banyak viewer, nggak bisa ternyata. Jadi nanti YouTube menyesuaikan sendiri, namanya apa saya juga nggak tahu, saya juga nggak paham, cuma karena mungkin momen mas. Bukan momen, semua itu proses. Nah proses ya, kan masih proses. Kalau saya ya momennya mungkin Belum tahu, saatnya gitu belum. aja. Terkadang video kita yang mungkin nggak ada penontonnya gitu, ternyata tahun depan ya itu banyak, kita kan juga nggak tahu. Jadi sepenting ya sebagai pemula ya itu nikmati aja prosesnya kan. Ya, proses itu perlu. YouTuber pemula habis buka channel terus upload video 15 menit nggak ada yang nonton, itu biasa. Jadi jangan kaget. Saya itu ya yang sebelum video Ya. itu berapa, nggak sampai 100, nggak ada yang sampai 100. Minimal ditonton sendiri lah sekali 2 kali kan gitu. Nggak mungkin di video itu nggak mungkin belum ditonton sama sekali, belum, nggak mungkin, pasti ada 1 kali. Pengalaman saya itu upload video saya sendiri Ditonton sendiri ya. enggak, Gimana? Oh pengalaman yang 3 video tadi teh nggak ada yang nonton. karena nggak ditonton Iya. friend. Kok Ya minimal ditonton itu sendiri sempat lah. gimana ya, Sampai berapa hari ditonton? ya hampir berbulan-bulan Masa nggak ada yang nonton? nggak ada yang nonton sama Nah sekali. ini YouTuber kok nggak nonton, YouTuber tuh nggak mungkin friend. Seharusnya tuh YouTuber ya nonton video, meskipun nggak video kita sendiri ya nonton video orang lain. Lama-lama Karena mungkin gini mas, mungkin kita dapat informasi apa yang kita butuhkan di video orang lain kan. iya, tapi setelah itu nggak ada yang nonton, sampai 10 video nggak ada yang nonton. Waduh ini breset friend. Terus tiba-tiba itu saya itu jenuh lah, nggak bikin video lagi. Lama-lama hampir 1 tahun lah ya, itu ada petunjuk ya, namanya petunjuk buat video lagi, kerentek dalam hati, apa iya yes, mungkin ini jalan Allah buat saya. Ya namanya juga proses ya, hidup itu perlu proses, lama-lama kalau sudah ya memang saat ini loh jalan sudah tak kasih, tinggal kamu mau melaksanakan apa enggak gitu aja loh. Intinya seperti itu yang saya peroleh, feeling istilahnya ya, itulah ya. Mungkin saya upload videonya Gus Hadi itu ya merupakan jalan saya untuk menuju kebaikan. Semua itu butuh proses, kayak 1 tahun 2 tahun. Nggak ada kok yang lama banget. Itu saya upload video itu 3 bulan itu termasuk cepat. Yang punya Tapi video apa? dia tadi. Iya, Itu kayak yang bikin melejit langsung kan, langsung bisa monetasi itu. iya, Yang bikin. iya. Tapi sebelumnya kan sepi view. Iya, nggak ada yang nonton, tak biarkan, wes. Ya nggak apa-apa. Habis itu Yang penting kan kita senang. ya, lama saya minat lagi, punya keinginan lagi, punya niat lagi. Yang utama sebelum upload video jangan lupa berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, itu buat kita upload video. Intinya satu, niat, terus suatu saat jadi hobi, udah nggak usah malu. Ya, intinya nggak usah malu, karena terkadang kita sebagai pemula itu kadang itu dikacangin. Ya, Ini maksudnya. Kalau kita ngomong baik, ibaratnya kalimat kata-kata mutiara nggak akan diperhatikan karena kita pemula. Beda dengan yang sudah berkembang. Kalimat apapun sudah jadi motivasi. Karena ya emang gitu. Kita sebagai pemula meskipun kata-katanya baik, tapi kan aja pemula itu. orang itu Tapi kalau sudah berkembang
kalimat A B C D sudah panutan, sudah jadi motivasi. Jadi kita tetap video aja ya. Iya. Jadi seperti inilah ya. Proses itu kalau bikin video YouTube itu pasti tantangannya satu, teman ataupun tetangga. Teman dan tetangga itu pasti. Satu itu ejekannya yang utama itu tiap hari bawa tripod, bawa kamera HP. Padahal kehidupannya ya seperti itu aja. Tapi nggak tahu kan, namanya juga proses. Jadi jangan ragu. Itu semua itu jalan dari Allah. Itu aja intinya. Oh, mungkin saya seperti ini. Hinaan itu jadikan semangat. Hinaan itu jadikan semangat. Jangan sampai kena omongan orang lain terus ngedon. Itu jangan. Buatkan motivasi. Oh, ternyata saya itu harus berubah. Gitu. Buatkan itu pondasi dalam kehidupan. Itu sih menurut saya, pribadi saya loh ya. Itu ya, jadikan pondasi. Emang bener Mas Uli. Jadi gini Bren, kita itu ya kalau melakukan sesuatu hobi kita, sudah kita fokus ke hobi kita fokus ke apa yang kita tuju. Jadi jangan kalau ada suara dari luar gini nggak usah dipikirin. Nanti kalau kita mikirin itu kita nggak akan berproses, kita akan terpendam kan kepikiran dengan misalkan yang tadi disampaikan hinaan kan gitu. Ya biarlah, kita jangan menghiraukan itu, kita tetap fokus apa yang kita sukai, apa yang kita nikmati, itu kita fokus ke situ aja. Karena proses itu tidak ujuk-ujuk tinggi nggak bisa kan gitu ya Mas. Iya betul. Jadi orang itu menganggap kita itu opo ya ngapain itu biarin, yang penting teman-teman penampilanku semua jangan dipikirin, yang penting kita fokus ke hal apa yang kita buat, apa yang kita bikin. Motor. Sebentar ya Bran, ada sponsor, ada orang lewat. Bentar. Bisa enggak? Betul apa? Pun jenengan lewat. Monggo. Nggih, monggo atas. Ya itulah tadi brand sponsor sebentar ya, karena kita di jalan persawahan orang sampai mana kita itu tadi nggak usah dibahas ya, yang penting kita tuh semangat. Iya. Terus jangan sampai menghiraukan orang lain, sudah kita fokus ke apa yang kita sukai itu aja. Seperti saya sendiri ini cerita lagi ya, nggak apa-apa toh, cerita panjang ini lumayan nggak apa sampai 5 jam ya. Jadi seperti inilah ya kisah perjalanan saya jadi seorang YouTuber itu. Memang orang itu keluar dari kampung tapi nggak ada yang tahu prosesnya gimana. Orang itu nggak tahu prosesnya kayak gimana kehidupan. Jadi tiba-tiba datang orang menyambut kita dengan baik. Jawabannya orang sekitar itu cuma satu, eling también kayak gini. Memang ingat, namanya juga proses kehidupan. Dulu pernah jatuh dan sekarang bangkit lagi. Jadi jangan sampai jatuh lagi gitu loh. Gunakan motivasi itu. Oh iya, ternyata saya itu jalannya itu seperti ini. Jangan sampai kita flashback ke belakang ke hal yang buruk lagi. Ya, memang harus kita hati-hati dalam kalau orang udah sukses itu, pesan saya jangan sampai lupakan temanmu sendiri. Kalau sudah sukses, mentang-mentang sudah sukses, punya mobil, punya uang banyak, tidak ngopi temannya, bilangnya malas. Nah, itu namanya komunikasi sama teman, sesama orang sekitar itu ya harus tetap nyambung meskipun jauh, jadi jangan merasa besar kepala dan punya
rasa sakit dalam hati, nggak apa-apa suara kodok, Diri kodok. nggak apa-apa, itu buat alat musik. Jadi Intinya gimana Mas? intinya itu kalau Intinya kita itu tadi loh, menurut saya itu pribadi ya, sama pribadi saya pribadi ya. Intinya gitu, kita lakukan saja, namanya proses kok. Orang melihat itu bukan prosesnya, hasilnya. Ya, orang lain lihat kan hasilnya. seperti tadi Nggak tahu prosesnya gimana Ya. dari bawah sampai ke atas, nggak tahu. Orang yang dilihat itu dari atasnya saja. menganggap apa, padahal Nggak apa-apa, jadi opo jadi apa sekarang, padahal nggak apa-apa. dalam pekerjaan saya itu nggak ada orang tahu gitu aja, anggap aja apa ya, padahal YouTuber itu seperti apa sih, dolanan opo sih, padahal cuma bawa HP, ini HP ya, ini HP ya, HP itu utama, padahal orang itu biar kita dianggapnya keluyuran tiap hari, padahal ada sesuatu di HP-nya itu nggak tahu apa, ternyata pekerjaannya itu YouTuber loh, kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kelihatannya orang itu nggak sibuk sama sekali tapi YouTuber. Ya itulah tadi, orang itu nggak melihat prosesnya, tapi kadang orang tuh melihat dari hasilnya. Seperti tadi di YouTube ada teman saya YouTuber itu, nggak tahu tapi nggak tak sebutkan, wes tak lewatkan sini aja. Kalau mau konten, mumpung saya masih di rumah, ayo kita ngumpul bareng, kita reuni sesama, reuni zaman dulu lah istilahnya, reuni sekolah, ayo kita kumpul ngopi bareng. Jadi jangan merasa mampu sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita itu bukan siapa-siapa. Eling bro, di bawahmu masih banyak, di atas langit masih ada langit. Nah itu Di atas loh. mau sebanyak apa di bawahnya? Nah, di bawahmu istilahnya itu kamu dalam proses suksesmu itu, di bawahmu itu masih ada yang lebih, Di istilahnya atas. di bawahmu dan di bawah kehidupanmu. Nah, istilahnya seperti itu, di bawahmu itu loh masih ada yang membutuhkanmu. Jadi kalau sudah istilahnya sukses, janganlah kita besar kepala, sombong. Ya seperti ini, tiba-tiba komunikasi, oh iya ternyata teman saya masih ingat saya. Iya, Contoh kayak eling aku. tapi ya memang itu proses. Orang itu nggak tahu entah komunikasinya lewat apa. Ya nggak tahu. Ini semua itu jalan Allah. Jalan Tuhan. Gini, namanya teman kan ya dari kecil. Namanya yang tadi sudah saya ceritakan. Channelnya kok gak monetasi. Akan saya khawatir juga kan. Akhirnya saya itu berusaha menghubungi beliau. Jadi kenapa kok nggak konten ini, channel ini seharusnya sudah monetisasi. Nah saya kan bertanya, saya punya rasa penasaran, khawatir, pengen tahu kenapa kok belum monetisasi. Akhirnya ternyata sudah monetisasi tapi kena konten berulang tadi ya. Iya. Itu gimana ya? Kalau kita ingat seseorang, apalagi teman dari kecil itu pasti gitu kok. Dan channel sudah monetisasi, saya juga bangga, juga senang gitu. Teman saya channel sudah monetisasi dan istilahnya itu sudah dikasih ijazah lah sama YouTube kan gitu ya. Iya. Ijazah iki lho Sertifikat. nah iki lho wis lolos, wis ujianmu lolos, saiki wis berkarya maneh. Tinggal ngibarkan bendera. Dan bikin konten yang ya. lagi. Jadi kalau saya itu sebenarnya bikin video YouTube itu wes nggak mikirin kanan kiri, wes nggak apa ya istilahnya itu, wes nggak peduli kamu itu siapa, yang penting aku upload video. Jadi kalau komunikasi lewat Facebook sama yang punya channel Hanu Brand ini, intinya itu apa ya, oh langsung saya itu ambil positifnya aja, oh berarti Allah itu menunjukkan saya itu seperti ini gitu aja. Oh
baru itu saya jalan. Ya kemungkinan ini jumpa pertama. jumpa pertama ini Sekian nggak lama nggak taunya ketemu ya. nanti suatu saat entah saya kapan pulang lagi ke Jombang ke rumah saya sendiri. Jadi mungkin sebelum saya berangkat itu besoknya itu saya berpikir gini dalam hati, oh ini mungkin proses kehidupan saya, Allah sudah membukakan pintu rezeki buat saya. Padahal ya namanya juga orang proses itu ya apa, Proses lagi, proses nggak lagi. nggak Proses itu iya susah. memang nggak masalah, orang lupa sama kita itu nggak masalah, yang penting kita nggak lupa sama Allah, itu aja wis. Ininya seperti itu, tetap berdoa. Karena gini, kita itu seperti itu harus sering-seringlah komunikasi dengan para youtuber, karena mungkin ada informasi yang kita butuhkan dapat dari sini, mungkin yang dari sini mendapatkan informasi dari kita. Jadi nggak harus itu bagi pemula loh ya, beda lagi dengan yang sudah berkembang. Bahkan yang sudah berkembang pun juga sering begitu, bagaimana nih ke depannya, kan kadang mikir juga gitu. Nah, terutama untuk pemula tetap semangat berkarya apapun masalahnya, maksudnya itu apapun resikonya. Sampean apa namanya mas, kita ada halangan apapun nggak apa-apa, nggak harus tiap hari kok, Nikmati pokoknya proses. dinikmati lah. Nikmati prosesnya, semuanya itu perlu proses, nggak ujuk-ujuk Kalau di tiba-tiba atas ya bisa loh, bisa di atas. Ada berapa, 2 atau 3. Yang pertama sebagai public figure, Mas Ulus, public figure artis itu loh. beda. Nah kan beda ya. Kita Terus bukan sebagai- artis. Nah, kita bukan artis, kita nih rakyat jelata. Ya, Jadi ya merangkak dari dari bawah dulu. Kalau artis kan cepat, melejitnya cepat karena sudah punya fans. Seperti para tokoh pejabat tinggi itu juga cepat. Kita sebagai rakyat jelata ya kita nikmati prosesnya aja. ya itu seperti itulah ya. Jari Anda itu sebagian dari rezeki kami. Nah, Itu loh, jari Anda menekan play di YouTube saya itu merupakan rezeki besar buat saya. Meskipun satu orang itu rezeki buat saya, satu tok itu rezeki buat YouTuber. iya. Bener. Tanpa para subscriber juga itu, para penonton juga itu, kita YouTuber itu bukan apa-apa kok. Bukannya begitu. Ya, terus Berkali. kalau nonton itu, kalau pribadi saya ya, nonton itu jangan di skip, kasihan yang membuat channel, termasuk bukan channelnya Halo Pren aja, semua channel lah yang ditonton sama rekan-rekan, mungkin ada yang sempat nonton YouTube yang lain, jangan di skip. Just nikmati aja, kalau nggak punya kuota ya matikan aja, matikan, beli kuota lagi. Sekarang wifi banyak. Ya apalagi yang punya wifi, kalau nggak mau mendengarkan videonya ocehan-ocehannya para youtuber seperti saya dan channelnya Halo Pren ini, Pemula lah, ya channel pemula bukan khusus kita, ya, khusus untuk semuanya, ya. umum semua. Jadi apa ya, kalau nggak mau mendengarkan ya nggak mau melihat ya tekan play gledakne wae HP ini, volume kecilin gitu aja. Yang butuhnya kan lihat YouTube ya, Iya. gini loh maksudnya begini Kan kebanyakan orang seperti itu. ya, maksudnya begini, kalau menonton YouTube video itu diusahakan jangan di skip. Karena apa, mungkin di dalam video itu mungkin ada informasi yang kita belum tahu. Jadi kalau di skip, nanti informasi yang kita tahu, yang ingin kita tahu tuh pada waktu di skip. Nah itu, jadi bisa di skip itu bisa mengakibatkan gagal paham karena kita nggak tahu dari awal gitu. Jadi ya diusahakan nonton itu dari awal sampai akhir dituntaskan. Kadang kita ngobrol dari awal sampai akhir sekian ini, itu adalah sebuah ilmu mungkin ada yang membutuhkan juga, karena kita sendirilah friend begitu. Jadi
nggak usah kita pandang orang lain, nggak masalah. Kita seorang YouTuber itu ya istilahnya proses dulu pelan-pelan, 1 video 2 video udah, tapi nikmati prosesnya. Upload sekarang, besok upload lagi, besoknya upload lagi, lusanya besok upload lagi. Jadi entah nanti imajinasi itu keluar sendiri, mau bikin konten apa. Yakin semua YouTuber pemula sampai YouTuber besar itu mikirin konten, bikin konten apa. Yang dipikirkan itu konten apa ini besok, bikin konten apa. YouTuber itu seperti ngejar viewer. Saja kita janganlah ngomong itu besar, kita juga nggak belum pernah mengalami ya, jadi kita ngomongin pemula aja. Belum mengalami, Iya, tapi belum. saya melihat sendiri kalau ya memang ya proses jadi seorang YouTuber besar itu ya awal mulanya ya seperti saya ini, prosesnya Proses seperti kita lah. nggak tiba-tiba ngobrol di depan kamera. Itu menunjukkan bahwa prosesnya itu sedemikian rupa. Jadi tiru apa ya, Kopi bukan bahasanya gatel ya, bahasanya nggak tahu ya. Intinya itulah Pran, kita nikmati prosesnya saja. Mungkin dari Mas Uus ada sepatah kata, meskipun dari tadi berkata-kata berpatah-patah ya sebenarnya. udah. Untuk para penonton Halo Pran, ada kesan dan pesannya untuk penonton Halo Pran itu, monggo Mas Uus. Ya, saya berterima kasih banyak. Semoga saya ini hanya bisa mendoakan, nggak bisa memberi apa-apa. Yang paling utama jangan lupa berdoa, dan fans beratnya channel Halo Pran mudah-mudahan diberikan rezeki sama Allah, kesehatan itu terutama, jangan lupa makan ya, kalau ngantuk itu tidur, jangan sampai kadang terlalu malam. Buat anak-anak muda zaman sekarang, tetap hati-hati, jaga kondisi, dan jangan lupa berdoa sama Allah, karena tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Jangan lupa minta restu sebelum bikin YouTube. Itu restu utama itu sama ibu, itu yang utama, karena tanpa ibu surga itu semuanya itu ada di ibu yang melahirkan kita. Ya, itu aja, terima kasih pesan saya seperti itu. Terima kasih Mas Uus. Jadi pesan-pesan untuk penonton Halo Pran dan juga untuk saya, mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk berkarya, jangan putus asa. Itu saja. Cukup sampai di sini, kapan-kapan kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.